Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Syawalila Yasmin. Yang kedua ada Mas Faisal Hilmi. Yang ketiga ada Mas Farel Benar Galendra akan menjelaskan tentang analisis preference matrix beserta jurnal studi kasusnya. Yang pertama ada konsep dasar analisis preference matrix yang terdiri dari identifikasi alternatif, penentuan kriteria evaluasi, pemberian bobot pada kriteria, penilaian alternatif terhadap kriteria, perhitungan skor total, juga pemilihan alternatif terbaik. Yang pertama ada identifikasi alternatif. Sebelum melakukan analisis, langkah pertama adalah mengidentifikasi berbagai pilihan atau alternatif yang tersedia. Alternatif ini merupakan opsi yang dapat dipilih dalam pengambilan keputusan organisasi. Dalam pengelolaan operasi organisasi, alternatif bisa berupa vendor yang berbeda untuk pasokan bahan baku, metode produksi yang berbeda, atau juga strategi pemasaran yang beragam. Setiap alternatif nantinya akan dibandingkan satu sama lain berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Identifikasi alternatif harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal juga eksternal agar keputusan yang diambil relevan dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua adalah penentuan kriteria evaluasi. Setelah alternatif dilakukan, maka selanjutnya adalah menetapkan kriteria yang digunakan untuk menilai setiap alternatif dalam organisasi. Kriteria bisa bersifat kuantitatif, misalnya biaya produksi, durasi pengiriman, atau nilai keuntungan. Atau juga bisa kualitatif, misalnya reputasi vendor, kepuasan pelanggan, atau tingkat risiko. Dalam menentukan kriteria, organisasi perlu mempertimbangkan tujuan strategisnya serta memastikan bahwa kriteria yang dipilih relevan dengan keputusan yang diambil. Ketiga, atau pemberian bobot pada kriteria. Setiap kriteria yang telah ditentukan tidak selalu memiliki tingkat kepentingan yang sama. Oleh karena itu, setiap kriteria perlu diberikan bobot sesuai dengan seberapa besar pengaruhnya terhadap keputusan yang akan diambil dalam organisasi. Bobot diberikan dalam bentuk nilai presentase atau skala numerik, misalnya dalam skala 0 hingga 1 atau 0 hingga 100%. Dalam menentukan bobot dapat dilakukan berdasarkan pengalaman, analisis historis, diskusi dengan ahli, atau bahkan melalui metode analitik seperti analytical hierarchy proses. Oke, di sini saya akan menjelaskan penilaian alternatif terhadap kriteria. Setelah bobot ditentukan, setiap alternatif diberi nilai berdasarkan bagaimana mereka memenuhi setiap kriteria yang telah ditetapkan. Nilai ini bisa dalam bentuk angka, misalkan skala 1 sampai 10, atau kategori misalnya baik, sedang, dan buruk, yang angka dikonversi ke angka. Pemberian skor dapat dilakukan melalui data historis, survei, kepuasan pelanggan, evaluasi ahli, dan metode berbasis lainnya. Terus yang kelima itu perhitungan skor total. Setelah semua alternatif dinilai berdasarkan kriteria, skor total dihitung dengan menggunakan rumus. Berikut rumusnya. Skor total, skor alternatif kali bobot kriteria, lalu ditambah untuk semua kriteria. Setiap nilai alternatif dikali dengan bobot kriteria yang bersangkutan, lalu dijumlahkan untuk mendapatkan nilai akhir. Contoh perhitungan jika vendor A mendapatkan skor 8 untuk harga, 7 untuk kualitas, dan 6 untuk pengiriman, dengan bobot masing-masing 50%, 30%, dan 20%. Maka skor total vendor yaitu A sama dengan 8 tutup buka kurung 8 kali 0,5 tutup kurung, lalu ditambah buka kurung 7 kali 0,3 tutup kurung. Tambah lagi buka kurung 6 kali 0,2 tutup kurung sama dengan 4 tambah 2,1 tambah lagi 1 kali 2 sama dengan 7,3. Skor ini dibandingkan dengan alternatif lainnya untuk menentukan pilihan yang terbaik. Lalu di sini ada pemilihan alternatif terbaik. Setelah semua alternatif dihitung dan dibandingkan, alternatif dengan skor tertinggi dianggap sebagai pemilihan terbaik. Organisasi dapat menggunakan hasil ini sebagai dasar keputusan akhir atau melakukan analisis lebih lanjut jika ada faktor eksternal yang perlu dipertimbangkan. Jika skor antar alternatifnya sangat berdekatan, organisasi dapat dilakukan menganalisis sensitivitas untuk melihat bagaimana perubahan bobot kriteria dapat mempengaruhi hasil. Lalu di sini saya akan menjawab
Yaitu berikan contoh kasus yang sesuai untuk menunjukkan bagaimana analisis preference matrix dapat membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Menurut jurnal Multi-Attribute Decision Making dengan metode fuzzy technique for order preference by similarity to ideal solution (FTOPSIS), dengan studi kasus rasio keuangan saham sektor building construction LQ45 Bursa Efek Indonesia. Analisis preference matrix dapat membantu dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih cepat dengan beberapa cara berikut, yaitu yang pertama, mengevaluasi alternatif secara kuantitatif. Dalam jurnal ini, FTOPSIS digunakan untuk menilai kinerja dengan keuangan saham sektor konstruksi berdasarkan beberapa rasio keuangan. Setiap saham diberi skor berdasarkan kriteria seperti return on asset, debt to equity ratio, dan lainnya. Ini membantu investor memilih saham terbaik secara objektif. Yang kedua, membandingkan alternatif secara sistematis. Jika ada 10 saham yang dievaluasi dalam sektor konstruksi, metode ini akan menentukan saham mana yang paling mendekati solusi ideal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Hal ini membantu investor menentukan saham mana yang memiliki performa terbaik. Yang ketiga, mengatasi ketidakpastian dalam data. Dalam jurnal ini, beberapa faktor keuangan seperti stabilitas pasar atau resiko investasi mungkin sulit diukur dengan angka pasti. Dengan menggunakan metode FTOPSIS berbasis fuzzy ini, faktor-faktor tersebut dapat diubah menjadi skala yang lebih terukur. Lalu yang keempat, meningkatkan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Investor yang menggunakan metode ini dapat dengan cepat mengidentifikasi saham terbaik dalam sektor konstruksi tanpa harus melakukan analisis manual yang panjang. Hal ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan investasi yang lebih cepat dan lebih akurat. Sekian, terima kasih telah mendengarkan video penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.